Halo semuanya, selamat datang di channel Sersorito Kevlar. Di sini, gua akan melanjutkan series video channel ini yang membahas tentang Death Battle. Di video keempat ini, akan menjadi part terakhir kita dalam membahas tiering system. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang tier 1 dan di bawahnya. Jadi, di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke tier terakhir sekaligus tertinggi dalam tiering system, yaitu tier 0. Walaupun tingkatan ini sendiri tidak memiliki subtier, namun pengertian pada tingkatan ini bisa saja lebih panjang dan rumit daripada pengertian tingkat-tingkat sebelumnya. Untuk juga memaksimalkan pemahaman dari tier ini, dibutuhkan pemahaman dari tier di bawahnya. Oleh karena itu, kalau kalian belum menonton video sebelumnya, bisa kalian tonton terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. So, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai videonya. Tier 0, Boundless. Apakah kalian pernah berpikir atau bertanya, siapa sih karakter fiksi terkuat yang pernah diciptakan dalam sejarah manusia? Mungkin jika mendengar pertanyaan seperti itu, sebagian besar orang akan menjawab karakter superhero kuat seperti Superman atau Thor, ataupun karakter anime overpower seperti Saitama dan Goku. Namun, jika kita bermaksud untuk mencakup semua cerita fiksi yang ada, jawaban seperti tadi adalah jawaban yang salah. Karena meskipun mereka memiliki kekuatan yang hebat, jika dibandingkan dengan karakter yang ada pada tier 0 ini, maka mereka tak lebih dari sebuah debu. Bagi karakter pada tingkat ini, mengalahkan mereka bahkan lebih mudah daripada membalikkan tangan. Tier 0 atau Boundless merupakan tingkatan tertinggi dalam tiering system versi VS Battle, di mana pada tingkat ini, karakter atau objek dapat menghancurkan, menciptakan, atau mempengaruhi sebuah struktur yang sepenuhnya transenden atas semua bentuk perluasan hierarkis yang ada pada kumpulan kualitas yang diwakili oleh tingkat High 1A+. Di mana pada tingkat ini, karakter berada di luar semua perbedaan antara ontologi dan pembagian apapun dengan objek. Mereka berada di luar diferensiasi, tidak berubah, tidak dapat dibagi, tidak dapat diungkapkan, mandiri, dan sepenuhnya tidak dapat dilampaui. Pada tingkatan ini, terdapat berbagai kualitas yang harus ditempuh, sehingga menjadi titik tertinggi yang tidak akan bisa dicapai bagaimanapun caranya. Penjelasan pada tingkat ini memerlukan lebih dari satu penggambaran konkret yang panjang. Kita akan langsung membuat penggambaran tentang poin-poin penting yang dapat membuat kalian lebih mudah memahami konsep yang diterapkan pada tingkat ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa untuk memahami konsep pada tingkat ini, dibutuhkan pemahaman dari tingkat sebelumnya. Oleh karena itu, kita akan sedikit kembali ke tier High 1A+. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tier High 1A+. Nah, di video ini, kita akan lebih menjabarkan konsep pada tier tersebut. Pada tier High 1A+, suatu karakter dapat mempengaruhi suatu struktur yang mungkin ada secara logika, di mana logika di sini harus memenuhi syarat dari Laws of Talk. Dunia yang berkemungkinan bisa ada menurut logika tersebut disebut sebagai possible world. Nah, di sini terdapat dua hal penting yang harus dibahas, yaitu possible world dan Laws of Talk. Kedua konsep ini sendiri saling terikat, di mana dibutuhkan Laws of Talk untuk memahami konsep possible world. Oleh karena itu, kita akan menjelaskan Laws of Talk terlebih dahulu. Laws of Talk merupakan aturan fundamental dari logika yang dapat menentukan suatu logika bisa dianggap rasional atau tidak. Pada kasus ini, aturan yang dipakai adalah Laws of Talk versi Plato dan Aristotle yang sering disebut sebagai The Three Laws of Talk. The Three Laws of Talk memiliki 3 aturan utama untuk menentukan kerasionalitasan suatu logika. Aturan pertama dari hukum ini adalah Law of Identity, di mana aturan ini menjelaskan bahwa entitas A adalah entitas A dan bukan entitas B atau entitas C. Sebagai contoh, bahwa seekor kucing adalah seekor kucing dan bukan seekor anjing, walaupun mereka sesama hewan berkaki 4. Aturan kedua adalah Law of Non-Contradiction.
Aturan ini menyatakan bahwa suatu entitas tidak dapat memiliki dua status yang berlawanan dalam waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, Mostima adalah seorang yang tinggi, maka Mostima tidak mungkin seorang yang pendek, karena dua hal tersebut adalah hal yang kontradiktif. Dan aturan ketiga adalah Law of Excluded Middle, yaitu aturan yang mengatakan bahwa suatu entitas pasti memiliki satu status biner dan tidak mungkin jika tidak memiliki status tersebut. Sebagai contoh, orang A pasti seorang laki-laki atau perempuan, yang artinya tidak mungkin jika orang A tidak memiliki salah satu sifat biner tersebut. Nah, seperti itulah the three laws of thought, yang artinya suatu logika bisa dianggap logis atau rasional jika tidak melanggar aturan tersebut. Dalam kasus possible world, logika berdasar law of thought digunakan untuk menjadi aturan fundamental suatu dunia bisa dianggap sebagai possible world atau tidak. Sebagai contoh, dunia A adalah suatu dunia yang buminya memiliki 2 bulan. Dalam skenario tersebut, dunia A tidak melanggar hukum logika, yang berarti dapat disimpulkan bahwa dunia A adalah possible world. Contoh lainnya, dunia B adalah dunia yang memiliki teknologi yang dapat membengkokkan ruang waktu, sehingga dapat melakukan teleportasi antar galaksi. Dalam skenario tersebut juga tidak ada hukum logika yang dilanggar, sehingga dunia B adalah possible world. Nah, disinilah hal yang cukup menarik tentang possible world. Walaupun suatu dunia melanggar hukum fisika atau hukum-hukum lain, selama tidak melanggar law of thought dan dapat dicari alasan logis kenapa dunia tersebut ada, maka dunia tersebut merupakan possible world. Di sini bisa kita simpulkan bahwa possible world dapat mencakup ukuran yang sangat-sangat begitu besar, karena dunia tersebut tidak hanya terbatas pada hukum sains dan dapat mencakup seluruh dunia yang bisa ada secara logika. Sebagai catatan tambahan, bahwa hukum seperti teorema matematika memiliki sifat yang sama di seluruh dunia pada possible world. Karena jika suatu dunia melanggar hukum tersebut, maka juga melanggar the three laws of thought. Objek yang memiliki nilai atau sifat yang sama di seluruh possible world disebut sebagai tautologi. Jadi itulah pengertian dari possible world, di mana kata semua bentuk perluasan hierarkis di tier 0 mengacu pada struktur ini, yang artinya karakter atau objek di tier 0 sepenuhnya transenden dengan possible world. Dunia yang berada di atas possible world adalah impossible world. Seperti namanya, dunia ini merupakan suatu dunia yang tidak mungkin ada secara logika, yang artinya laws of thought sudah tidak berlaku pada dunia ini. Impossible world dapat mencakup ukuran yang sangat jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan possible world, karena tidak ada hukum apapun lagi yang dapat membatasi ukuran dunia ini, yang membuat setiap segala sesuatu, bahkan yang tidak logis dan mustahil, tetap dapat terjadi di impossible world. Contoh kasus dari impossible world adalah seperti suatu dunia yang memiliki mobil dalam kondisi berjalan dan berhenti dalam waktu yang sama, atau dunia yang hasil 1 tambah 1-nya adalah 3. Namun, melampaui logika sendiri belum cukup untuk membuat suatu karakter menjadi boundless, karena terdapat beberapa kualitas yang harus dipenuhi untuk mendapat tier ini. Oke, kita akan lanjut membahas poin-poin penting selanjutnya. Untuk mendapatkan tier 0, suatu karakter tidak hanya harus transcendent dari possible world, karena selain itu, karakter harus berada di luar diferensiasi, yang artinya tidak dapat dibedakan atau digolongkan sebab tidak terikat dalam apapun, mau itu status, hierarki, jenis bahkan konsep. Kemudian tidak berubah, yang artinya mutlak dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dengan cara apapun. Kemudian tidak dapat dibagi, yang artinya merupakan kesatuan absolut. Tidak dapat diungkapkan, yang artinya tidak dapat dideskripsikan atau dijelaskan karena berada di luar kekuatan kata dan nalar pikiran untuk memahami dan menjelaskan mereka secara keseluruhan. Lalu mandiri, yang artinya berdiri sendiri atau independen tanpa bantuan apapun dan juga tidak membutuhkan apapun.
Kemudian sepenuhnya tidak dapat dilampaui, yang artinya mereka berada pada titik puncak yang tidak akan bisa dicapai oleh siapapun bagaimanapun caranya. Dan yang terakhir, karakter pada tingkat ini harus omnipotence, yang artinya dapat melakukan segala sesuatu tanpa batas, termasuk omnipresence dan omniscience, mencakup segalanya dan tidak ada sesuatu yang bukan berasal darinya, serta melampaui keseluruhan esensi yang ada. Jadi intinya, karakter pada tier 0 atau boundless sepenuhnya transcendent dengan possible world, dan secara tidak langsung juga dengan impossible world, karena harus berada di luar semua esensi, tidak dapat dicapai dengan cara apapun, mencakup segala hal secara keseluruhan, dapat melakukan apapun tanpa batas, tidak dapat dipengaruhi, mandiri, dan tidak dapat diungkapkan. Contoh karakter pada tier 0 adalah Azathoth dari Cthulhu Mythos, Jehovah dari World of Darkness, The Amarath dari The Elder Scroll, dan Nemo Ex Machina dari Self-Reference Engine. Nah, sebelum kita mengakhiri pembahasan pada tingkat ini, mungkin ada beberapa catatan yang akan penting untuk kalian ketahui. Yang pertama, jika terdapat suatu karakter yang dapat melampaui possible world namun bukan tier 0, maka karakter tersebut tetap berada pada tier HX1A+. Karena ukuran tertinggi dari HX1A+ sendiri dapat mencakup seluruh ruang yang diciptakan oleh tier 0. Sehingga satu-satunya cara untuk dapat melampaui tier HX1A+ adalah dengan menjadi tier 0. Lalu yang kedua, menjadi maha kuasa atau sang pencipta dari dunia tidak cukup untuk membuat sebuah karakter menjadi tier 0, karena harus memenuhi standar kualitas pada tingkat ini. Tingkatan dari karakter maha kuasa atau pencipta biasanya diukur melalui ukuran kosmologis dunia yang mereka ciptakan. Jika memenuhi standar ukuran untuk tier ini, barulah karakter tersebut dapat menjadi tier 0. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika karakter tier 0 bertarung? Pertanyaan ini pernah ditanyakan di forum VS Battle, dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak masuk akal. Keempat, karena sifatnya, keberadaan boundless hanya ada satu pada setiap verse. Keberadaan dua atau lebih sosok maha kuasa yang berbeda dalam satu cerita yang sama tidak akan bisa dibayangkan, dan akhirnya dapat membuat kontradiksi. Pada akhirnya, mereka malahan tidak dapat mencapai tier 0 sebab tidak memenuhi syarat kualitas tier ini. Dan terakhir, karena kualitas yang dimiliki tier ini, terdapat beberapa kemampuan dan ability bawaan untuk para karakter pada tingkat ini. Di antaranya adalah Omnipotence, Omnipresence, Omniscience, Supra Essential Existence, Beyond Dimensional Existence yang biasanya tipe 2, Accessibility yang biasanya tipe 4 atau tipe 5, Creation, Immortality, Range menjadi boundless, Lifting Strength, Striking Strength, dan Stamina menjadi inapplicable. Nah, begitulah untuk video kali ini. Penjelasan yang saya bawakan memang tidak sepenuhnya lengkap. Kita tidak membahas hal-hal rinci seperti modal. Pembahasan omnipotence dan tipe world di sini juga belum saya paparkan semuanya, karena agar kalian bisa memahami dengan mudah konsep inti yang diterapkan pada tingkat ini. Jika kalian ingin lebih memahami semua konsep tingkat ini, bisa langsung aja ke forum VS Battle. Di sana udah dipaparin dengan lengkap semua aspek dari setiap tier. Yap, dengan ini pembahasan tiering system sudah selesai. Di video selanjutnya, kita akan membahas fates and ability. Mungkin akan menjadi video yang cukup panjang. Jadi jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika masih bingung, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Dan seperti biasa, karena gua bukan sepuh, jadi kalau misal ada salah atau kurang tepat dari materi yang gua bawain, bisa banget dikoreksi di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.